akhirnya status aku udah nggak error. Culun, apaan tuh? Status lo pasti palsu kan? Kamu kali yang palsu. Enggak, pokoknya gue ratu sekolah. Sakit, anak-anak jahat kalian. Ibu diapain sama Lala dan Nana? Mereka menginjak-injak kaki ibu yang sedang luka, Nak. Kalian keterlaluan. Ren, status lo ratu sekolah itu. Gue pengen banget dari dulu jadi temen lo. Aku gak mau temenan sama kalian. Kalian jahat. Dan bukannya kalian ini bestinya Tania ya? Mulai sekarang udah enggak. Iya, kita gak mau temenan sama Tania. Maunya temenan sama Ratu. Glenn, status aku udah muncul. Wah, jadi benar kamu ratu aslinya. Aku senang banget. Glenn, jangan percaya sama dia. Menurut peraturannya, raja harus menuruti keinginan ratu. Kamu mau apa? Aku mau Tania mendapat hukuman. Statusnya diubah menjadi tukang kebun. Oke, terus? Begitu juga dengan Lala dan Nana. Aku mau status mereka jadi tukang sapu sekolah. Iya, gue ngaku gue bohong. Tapi please, jangan ubah status gue dong. Kalian pantas mendapatkan hukuman. Ren, ibu gak nyangka kamu ratu aslinya. Tahu gitu ibu belain kamu biar dapat duit. Iya, dan karena ibu orangnya gak adil. Glenn, aku mau status ibu kepala sekolah ini diubah menjadi tukang pembersih WC sekolah. Gak mau, udah gila ya kamu. Oh iya, satu lagi. Ibu pegawai sekolah diubah statusnya menjadi kepala sekolah. Ibu pegawai sekolah yang kakinya luka-luka itu, Ren. Iya, bener banget Glenn. Oke, aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Ini kenapa darahku jadi hitam? Anak bodoh, darah berlianmu sekarang sudah hilang dan darahmu malah menjadi beracun. Kamu bisa saja membunuh orang-orang. Guys, tau nggak si Ren katanya minum darahnya sendiri. Emang kenapa? Ada masalah? Ya, lo bentar lagi bakalan mati karena darah lo udah beracun. Hah, leherku kenapa jadi hitam-hitam begini? Nah, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Tahu nggak sih, karena kamu udah nyembuhin mama dan mama udah bisa jalan lagi, mama bilang ke semua tetangga kalau kamu bisa ngobatin orang. Apa? Ngapain bilang-bilang sih, Ma? Ya, biar semua orang sakit datang ke kamu dan kita bisa punya banyak uang, Ren. Tapi, Ma, aku udah nggak punya darah berlian lagi. Ren, sembuhin gue dong, please. Ren, lo orang yang punya darah berlian itu kan? Tetangga pada datang semua, gimana nih? Ren, lo masuk berita tahu? Sekarang semua orang bilang lo orang yang bisa nyembuhin segala penyakit. Udah gila. Gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku udah nggak punya darah berlian? Di sini kayaknya aman. Ren, tadi ada orang yang datang minta darah lo kan? Iya, anak kecil cowok kan? Iya, itu adik gue. Terus lo nggak kasih kan? Ya enggak lah, aku langsung kabur. Minta darah lo dong biar gue bisa punya kekuatan super. Enggak, aku udah nggak punya. Akhirnya gue bakal jadi orang keren. Caca, kamu apa-apaan sih? Udah deh, nggak usah pelit jadi orang. Gue punya darah emas dan minum darah berlian. Berarti gue bakal jadi orang yang paling super. Ren, kamu telah meracuni anak saya Caca dan dia sekarang terbaring koma di rumah sakit. Tapi Bu, tadi Caca yang maksa. Sudah cukup. Saya akan menuntut kamu biar kamu dipenjara. Ren, bagi darahmu dong. Aku juga pengen punya kekuatan super. Sini jarimu. Aku udah gak bisa lagi kayak gini. Akan turun hujan jika aku tidur atau makan. Aku kan lebih hobi tidur daripada makan. Jadi tidur aja deh, biar adem hujan terus. Ma, anterin aku ke sekolah dong. Aduh, kamu kan udah gede, berangkat sendirilah, manja banget. Udah mobil masuk, Ma, bakal telat kalau aku jalan kaki. Salah sendiri, siapa suruh bangunnya kesiangan. Udahlah gak apa-apa, paling cuma dihukum berdiri di lapangan. Oh iya, aku harus cobain kesaktian aku. Ya ampun, tadi lagi panas-panas kok tiba-tiba hujan deras sih. Ren, kok malah tidur? Pasti mau bolos anak ini. Tasya, kamu kenapa sedih gitu? Pacarmu si Reza mau pergi jauh, Ren. Terus kenapa kamu yang sedih? Ya masa abang gue satu-satunya mau pergi, gue biasa aja sih. Ya elah, emangnya sejauh apa sih? Lo tanya aja sendiri, lo kan pacarnya. Sayang, tolong kasihin surat izin aku ke Bu Guru ya. Surat izin apa ini? Kamu mau bolos lagi ya? Enggak, aku mau pergi ke Jepang nanti siang. Loh, kok mendadak banget? Doain ya, semoga nggak hujan. Tenang aja, nggak bakal hujan kok. Aku kan nggak ngantuk. Maksud kamu apa, sayang? Enggak. Semoga lancar ya penerbangan kamu. Iya, sampai jumpa lagi, aku sayang kamu. Lagi jam kosong, tidur bentar ah. Waduh, hujan gede, atap sekolah bocor. Ren, bangun, ada Pak Guru. Hah? Loh, kok hujannya langsung berhenti pas lo bangun? Aneh banget, jangan-jangan lo... Sebenarnya aku bisa ngendaliin hujan. Wah, gila sih.
Ren, lo udah ngerjain tugasnya Pak Eko belum? Tugas apa ya? Emang ada? Ya elah, masa lo lupa sih tugas yang 80 nomor esai itu? Oh iya, aku baru inget. Mampus lo Ren, lo pasti bakal dihukum sama Pak Eko. Dia kan guru paling killer di sekolah ini. Kalau gitu mending aku tidur aja deh. Teman-teman, ada telepon dari Pak Eko. Katanya dia nggak bisa datang ke sekolah karena tadi hujan badai besar. Ya, sia-sia dong gue semalam kerjain tugasnya sampai begadang. Kesel udah buru-buru kerjain tugas, Pak Eko nggak datang. Ih, bete banget gara-gara Pak Eko nggak datang jadi jam kosong deh. Padahal gue suka banget sama pelajaran dia. Udah aku duga Pak Eko nggak bakal datang, jadi aku nggak kerjain tugasnya. Wah, parah sih. Jangan-jangan ini semua ulah lo ya. Lo sengaja bikin hujan biar Pak Eko nggak bisa datang. Ngaku aja deh lo. Iya dong, pinter kan aku? Kalau sampai Reza tahu, dia pasti bakal marah besar sama lo. Oh iya, Riza kan hari ini ada penerbangan. Ren, katanya Reza udah di pesawat tuh, udah mau terbang. Kamu jangan sampai tidur ya, nanti bahaya kalau hujan. Aduh, ngantuk banget, kepalaku berat. Ren, jangan tidur. Silahkan cek rekeningmu. Hah? 8 triliun? Ini beneran? Aku akan kasih 10 triliun lagi kalau kamu kasih tahu di mana alamat bosmu. Dia tinggal di Elang Laut 10. Halo Budi, laporkan alamat Elang Laut 10 ke kantor polisi. Siap, bos. Hei, Anda tertangkap. Ren, Loh, Papa? Jadi Papa bosnya? kamu ngapain di sini, Ren? Gawat, jangan sampai Papa ketangkep. Pa, bentar lagi polisi bakal kesini. Papa harus buru-buru pergi. Nah, kamu harus menutup kasus ini. Kalau sampai papa tertangkap, semua saldomu akan hangus. Oke, Pa. Halo Budi, sogok semua saksi dan orang yang terlibat, lalu hilangkan semua bukti. Oke, bos. Bocah, gimana kelanjutannya? Kita harus menutup kasus ini. Bocah gila, kamu disogok ya? Halo? Oh, aku nggak bisa. Mana gajimu kok nggak muncul, Ren? Sistemnya error, Ma. Halah, alasan doang. Gajimu pasti 20.000. Udah, pergi kamu dari rumah ini. Mama nggak sudi punya anak kayak kamu. Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini karena mamamu tidak membayar uang sekolah. Apa, Bu? Tapi gajiku sebenarnya 50 M. Dasar penipu, kamu aja nggak berani publik gajimu. Gak usah mimpi kamu punya gaji 50 M. Kenapa sih sistemnya error begini? Ma, aku pulang. Kamu nggak denger tadi pagi saya bilang apa? Kamu angkat kaki dari rumah ini. Tapi Ma dengerin aku dulu. Pergi atau mau saya siram? Aku harus kemana sekarang? Aduh, lapar banget. Uangku sisa 10.000. Beli makan aja deh. Cu, tolong nenek, Cu. Nenek lapar sekali. Ini Nek. Alhamdulillah, kamu gak lapar, Cu. Enggak kok Nek, aku kenyang. Terima kasih, Cu. Cu, nenek cuma punya cincin ini untuk imbalannya. Kamu pakai ya. Iya, Nek. Nenek pergi dulu. Ren, kamu ngapain? Astaga, Andre, kamu ngebunuh orang pakai payung kuning itu. diam kamu. Aku melakukan semua ini karena sebuah alasan. Orang itu menyelingkuhi istrinya dan menyiksa anaknya. Tapi itu bukan urusanmu. Aku membunuh setiap orang jahat yang melukai perasaan orang lain. Mereka pantas mati. Emang kamu udah gila? Kamu mau mengikutiku? Gak akan, aku gak pernah takut dengan pembunuh amatiran kayak kamu. Terserah. Hai guys. Andre mana? Kayaknya dia lagi ngumpet karena kasus bank kemarin. Dia lagi jadi buronan. Kasian banget para pegawai di sana. Aku gak nyangka Andre bisa lakuin tindak kriminal kayak gitu. Guys, aku pergi dulu ya. Bye. Ren, kemarin malam aku gak sengaja dengar pembicaraanmu sama Andre. Jadi kamu udah tahu siapa aku sebenarnya? Ren, jadikan aku muridmu. Ajarin aku untuk ngebunuh setiap orang yang gak pantas untuk hidup. Ternyata kamu sejalan sama aku. Oke, kamu bisa melakukannya. Mulai dari Andre. Tapi itu warna... Warna apa dong kalau bukan warna biasa? Itu warna ajaib yang sulit dihilangkan. Aku diberi tugas untuk mencari ratu yang sesungguhnya dan membawanya ke istana. Terus gimana dong biar terbukti kalau aku ini ratu yang asli? Oke, jadi ini ada ramuan khusus, kamu kasih dia minum ini aja. Warnanya pasti hilang. Tapi ini nggak beracun kan? Karena bagaimanapun kan dia adikku. Tenang aja, ramuan ini aman kok. Hei kak, bentar lagi kakak bakal dibully sama semua orang karena jadi ratu palsu. Dasar gak tahu malu. Kenapa kamu yakin banget? Karena apapun yang terjadi cuma aku yang pantas jadi ratu, bukan orang gak guna kayak kakak. Lihat aja nanti. Ada yang punya saran efektif untuk pengecekan kali ini?
Aku ada. Jadi kita berdua minum ramuan ini, yang warnanya tiba-tiba hilang berarti kalah. Tunggu. Jangan-jangan kakak mau racunin aku lagi. Ya enggak lah. Oke, sekarang kalian minum ramuan itu. Oke, ini adik duluan. Loh, kenapa aku duluan? Pasti dia taruh sesuatu di minuman itu. Kalian bisa dapetin komisi tiap bulan loh. Mau tahu caranya nggak? Tinggal join program afiliasi YouTube Shopping, tag produk, dan dapetin komisi penjualan barang dari Shopee. Sekarang aku lagi di acara YouTube Shopping Accelerator. Di sini banyak banget para content creator. Sebagai YouTube Shopping afiliator, kita bisa ikutan kompetisi Shopee yang asik banget. Selain dapat komisi dari afiliasi penjualan, ada juga hadiah spesial dari THR sampai liburan keliling dunia. Seru banget kan bikin konten bisa dapat komisi dan hadiah menarik. Di sini juga banyak top creator yang excited banget buat tag produk di YouTube Shopping. Ada Kak Dewi Vano, Nancy Judge, dan Rah Gadget yang berbagi pengalaman sebagai afiliator YouTube Shopping. Mereka sangat berterima kasih. Bahkan ada yang sampai sekarang, tiap aku bikin konten, mereka selalu komen. Event hari ini daging banget sih. Kalian jangan sampai ketinggalan. Yuk join program afiliasi YouTube Shopping sekarang. Capek sama hidup, tapi harus tetap jalan. Bangun tidur, buka HP, lihat jadwal, dan langsung mikir, aduh mulai lagi. Rasanya hidup kayak nggak ngasih jeda. Semua orang ngelaju kenceng dan kamu harus ikutan lari. Walau kakimu udah gemeter, tapi kita juga nggak bisa berhenti kan, karena dunia nggak nungguin. Dan di situ mulai banyak orang yang ngerasa lelah. Lelah karena mikirin masa depan, lelah karena belum bisa jadi apa-apa, lelah karena harus terus kuat walaupun udah pengen nangis. Healing itu bisa sesimpel duduk dan bilang ke diri sendiri, aku capek tapi aku nggak nyerah. Kamu nggak harus tahu semua jawabannya sekarang. Gak apa-apa kalau hari ini kamu cuma bisa ngerjain satu hal kecil. Kita sering ngebandingin hidup kita dengan orang lain, padahal hidup orang kan beda-beda. Ada yang baru start di umur 30, ada yang rehat dulu di umur 25, dan semua itu fine-fine aja. Jadi kalau hari ini kamu lagi nggak bisa apa-apa, itu bukan akhir dari cerita kamu. Kadang kita lupa, kita hidup bukan buat jadi orang yang sempurna, tapi buat jadi manusia yang bertumbuh. Dan kadang pertumbuhan itu nggak kelihatan dari luar, tapi kita bisa ngerasain sendiri. Contoh, dulu aku gampang nyerah, tapi sekarang aku lebih sabar. Dulu aku nggak bisa ngomong jujur, sekarang aku bisa. Itu juga progres.